Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8 SMP Negeri 3 Depok. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Ujana akan menyampaikan beberapa materi pada hari ini. Nah, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang dinasti Bani Umayyah atau dinasti Umayyah satu atau di Damaskus. Nah, sebelum Bujana melanjutkan ke dinasti Umayyah yang kedua yaitu yang di Andalusia, Bujana akan menjelaskan sejarah dari pemimpin yang pertama dalam Islam. Nah, kita ketahui Islam ada itu ketika Nabi Muhammad diutus menjadi seorang rasul. Tuh ya, sebelumnya agamanya apa? Nah, sebelumnya agamanya bukan Islam, tapi agamanya adalah tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim. Nah, di sini Islam ada bersamaan dengan datangnya Nabi Muhammad menjadi seorang rasul. Jadi, Nabi Muhammad ini adalah pemimpin pertama dalam Islam. Nabi Muhammad SAW itu adalah pemimpin pertama dalam Islam. Kemudian Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, kemudian sampai hingga beberapa kali hijrah, sampailah pada kota Madinah yang mereka mayoritas beragama Islam. Bahkan pemimpinnya sangat menerima baik dakwah Nabi Muhammad. Ini yang sudah Bujana sampaikan di kelas 7 semester 2. Itu ya. Jadi pemimpin yang pertama dalam Islam itu adalah Nabi Muhammad. Sepeninggal Nabi Muhammad itu terjadi perdebatan yang sangat hebat antara siapa? Antara kubunya Ali bin Abi Thalib dengan kubunya Abu Bakar. Di sini ketika Nabi Muhammad meninggal dunia lalu tidak ada yang memimpin. Islam tidak ada yang memimpin atau tidak ada khalifah. Nah, akhirnya di situ ada perdebatan antara kedua belah pihak tadi. Nah, pada intinya sebelum Bujana melanjutkan perdebatan mereka, setelah Nabi Muhammad ini ada yang namanya Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin ini artinya adalah para pemimpin setelah Nabi Muhammad. Siapa saja para pemimpinnya? Nah, ini Bujana tuliskan bagian A ya. Khulafaur Rasyidin ini tadi ya ada perdebatan antara kubunya Ali bin Abi Thalib dengan Abu Bakar. Kenapa? Ketika kubunya Abu Bakar itu sangat mendukung Abu Bakar sebagai pemimpin setelah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Abu Bakar adalah salah satu orang yang termasuk ke dalam golongan asabiqunal awalun atau orang yang pertama kali masuk Islam. Dan Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang kemana-mana pasti Abu Bakar selalu mendampingi. Bahkan pada peristiwa Isra Mi'raj yang pertama kali mempercayai itu adalah sahabatnya yaitu Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar juga ikut dakwah bersama Nabi sehingga yang didapatkan oleh Abu Bakar ketika dakwah itu adalah masuknya seperti Utsman bin Affan, Umar bin Khattab dan lain-lainnya. Nah, kemudian bagi kubunya Ali bin Abi Thalib, kenapa mereka kekeh dengan Ali setelah mereka kekeh bahwa sepeninggalan Nabi Muhammad yang memimpin yang pantas itu adalah Ali. Kenapa alasan mereka? Alasan mereka adalah karena Ali keturunan Nabi Muhammad. Satu, Ali adalah putra pamannya. Yang kedua, Ali adalah istri dari putrinya yaitu Fatimah. Itu. Nah, itu alasan mereka. Nah, pada akhirnya yang memenangkan itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar yang akhirnya memimpin setelah Nabi Muhammad. Yang kedua, ini sudah Bujana sampaikan di semester 2 ya. Kelas 7 semester 2. Yang kedua, kemudian Umar bin Khattab. Yang ketiga, ada Utsman bin Affan. Yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini Bujana tidak akan menjelaskan lebih detail. Nah, pada intinya Khulafaur Rasyidin ini adalah
4 khalifah setelah Nabi Muhammad dengan urutan pertama Abu Bakar, kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini pada kepemimpinan Ali ini sangat kontroversial ya. Jadi banyak orang-orang yang tidak setuju dengan keputusan yang dibuat oleh Ali. Termasuk adanya yang namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia meninggikan yang namanya Bani Umayyah. Nah, waktu itu terjadi peperangan antara mereka, antara Ali bin Abi Thalib dengan kubunya Muawiyah atau Bani Umayyah. Nah, setelah sepeninggalnya Ali bin Abi Thalib, setelah mengalah atau kalah dari peperangan, kemudian kalah kekuasaan juga, lalu kekuasaan setelah Khulafaur Rasyidin itu diambil alih oleh Bani Umayyah satu yang berkuasa di kota Damaskus. Nah, itu tempat kekuasaan Bani Umayyah satu. Nah, kemarin sudah dijelaskan singkat tentang kepemimpinan Bani Umayyah satu atau Bani Umayyah di Damaskus. Nah, pendirinya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, di situ kemarin sudah dijelaskan beberapa pemimpin, di mana ada pemimpin peradaban, kemudian kejayaan, dan kemunduran. Nah, ketika terjadi kemunduran, apa yang menyebabkan Bani Umayyah itu mundur? Yang menyebabkan adalah para pemimpin yang tidak amanah, para pemimpin yang tidak dilandaskan agama, yang tidak berpatokan dengan agama. Artinya apa? Bani Umayyah ini, pemimpin yang akhir-akhir itu, yang bagian kemunduran, beberapa pemimpin terakhir itu, mereka banyak yang berfoya-foya. Jadi istana itu hanya untuk berfoya-foya, bermain wanita dan lain sebagainya. Sehingga kesempatan Bani Abbasiyah untuk merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Nah, di situ ketika Bani Umayyah mereka sedang berkuasa, sedang berfoya-foya, sedang menikmati dunia. Nah, di sini yang namanya Abu Abbas As-Saffah bersama pengikutnya atau bersama timnya itu sedang menyusun strategi untuk merebut kekuasaan dari Bani Umayyah satu atau yang Bani Umayyah di Damaskus. Lalu Bani Umayyah runtuh sampai dimusnahkan. Jadi semua dari keturunan Bani Umayyah itu dimusnahkan atau dihilangkan atau bisa ada yang dicuci otak dan sebagainya itu untuk atau bahkan dibunuh itu supaya mereka tidak ada, sehingga Bani Abbasiyah berkuasa. Nah, setelah Bani Umayyah satu mundur, Bani Abbasiyah yang pertama itu berkuasa. Abbasiyah satu itu di Baghdad. Nah, inilah Islam mengalami masa kejayaan. Di Bani Abbasiyah satu ini yang didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah ini menjadi masa kejayaan bagi umat Islam yang dipimpin oleh Harun Ar-Rasyid. Nah, di sini waktu itu, jadi sepanjang masa dari dulu sampai sekarang, dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, Islam mengalami puncak kejayaannya hanya pada masa Bani Abbasiyah satu yang masa tempat kekuasaan, kota kekuasaannya itu di Baghdad. Itu ya anak-anak ya. Jadi gimana banyak ilmuwan-ilmuwan hebat yang muncul pada masa Bani Abbasiyah satu ini. Contohnya ada Al-Khwarizmi. Nanti kita bisa jelaskan di pertemuan selanjutnya. Ada Al-Khwarizmi yang dia menguasai matematika. Ada Ibnu Sina, ada 4 madhab. Ada Imam Syafi'i, Hambali, ahli fikih. Kemudian Imam Al-Ghazali dan lain sebagainya. Nah, tokoh-tokoh itu, ilmuwan-ilmuwan itu adalah yang mereka lahir pada masa Bani Abbasiyah ini. Jadi ini masa keemasan Islam, dan sampai sekarang Islam belum pernah mengalami masa keemasan tersebut. Nah, setelah Bani Abbasiyah berdiri, ternyata ada Bani Umayyah satu yang mereka diam-diam bersembunyi dari mereka, sehingga dalam prasangka Bani Abbasiyah Umayyah sudah habis, sudah tuntas, tidak ada lagi keturunan dari Bani Umayyah. Ternyata masih ada yang mereka menyembunyikan identitas dari Bani Umayyah tersebut. Nah, mereka itu juga menyusun strategi, sehingga ketika Bani Abbasiyah di akhir-akhir kepemimpinannya itu terjadi kemunduran. Nah, Bani Umayyah satu ini membuat Bani Umayyah satu ini membuat
Bani Umayyah I membuat strategi lagi untuk merebut kekuasaan lagi. Lalu yang selanjutnya yang kelima itu adalah berdirinya Bani Umayyah II yang bertempat atau berkuasa di kota Andalusia. Nah, yang ini nanti bisa sampaikan di hari ini. Nah, kemudian yang terakhir itu ada Bani Abbasiyah II yang tempat kekuasaannya itu di Kairo atau Mesir kuno. Nah, termasuk Universitas Al-Azhar itu adalah didirikan ketika Bani Abbasiyah II ini menguasai itu ya, berdiri dan menguasai itu hanya membuat kampus Al-Azhar itu. Jadi prosesnya seperti ini anak-anak ya, dari Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah I di Damaskus, Bani Abbasiyah I di Baghdad, Bani Umayyah II di Andalusia, dan Bani Abbasiyah II Kairo atau Mesir. Nah, setelah ini Islam menyebar luas ke seluruh Indonesia. Ada yang namanya Turki Utsmani, kemudian ada Turki Utsmani itu di Turki, kemudian ada Bani Mughal itu di India, kemudian sampailah ke Indonesia yang ada yang penyebarannya melalui orang Arab, Cina, Persia. Nah, itu yang akhirnya ada kerajaan-kerajaan Islam. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Nah, pada hari ini kita melanjutkan materi yang berkaitan dengan Bani Umayyah II di Andalusia. Minggu depannya, bismillah, semoga kita bisa bertemu lagi dan kita membahas Bani Abbasiyah yang pertama. Itulah urutan-urutannya. Terima kasih. Pujian yang sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.